Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya atas nama Hartoyo dengan NIM 3422310002 dan dua rekan saya atas nama Resudin Jafar Rumandan dengan NIM 3422311017 dan Ibu Nurenda Ramayanti dengan NIM 3422320003. Izin Ibu Dr. Pratini yang kami hormati, rekan yang saya banggakan, pada pertemuan yang keempat ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jurnal yang menjadi tugas kewajiban kami. Adapun topik jurnal ini terkait dengan Care about Ethical Practices of Workplace Economy of Employees Unitary Conditions for Long-Term Management Perspectives. Ini jurnal terkait tentang etika, di mana jurnal ini dilakukan penelitian di negara India dengan beberapa sampel yang diambil itu 33 kota yang ada di India. Ibu dokter yang kami hormati dan rekan-rekan yang saya banggakan, untuk mempersingkat waktu, saya memberikan kesempatan kepada Pak Jafar atau Pak Raisudin Jafar Rumandan untuk mempresentasikan di poin pertama, nanti di bagian kedua saya sendiri, dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Nurenda Ramayanti. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada Bapak Raisudin Jafar Rumandan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih Pak Hartoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan yang saya hormati Prof. Anis selaku penanggung jawab mata kuliah dan Dr. ini sebagai dosen pada pertemuan keempat ini. Secara umum saya akan menjelaskan bahwa jurnal ini secara umum dia membahas terkait dengan perilaku tidak etis atau pro organisasi di tempat kerja, termasuk di dalamnya faktor yang tentunya dia berkontribusi terhadap perilaku tersebut dan dampaknya terhadap organisasi. Ini adalah gambaran besar daripada riset yang dilakukan ini. Dalam riset ini juga dia mengeksplorasi berbagai aspek. Aspek yang dimaksud di dalam ini adalah berkaitannya dengan perilaku dalam organisasi. Dan di dalamnya itu termasuk peran kepemimpinan itu sendiri atau pemimpin itu sendiri. Terus yang berikutnya adalah pemangku kepentingan. Terus yang berikutnya adalah dia juga membahas terkait dampaknya itu sendiri, dan tentunya dia menggarisbawahi bahwa dalam kurung dukungan untuk perilaku etis ini dari manajemen puncak dapat menciptakan lingkungan yang menentang bagi karyawan untuk menampilkan perilaku etis dalam riset ini. Saya akan mulai dengan abstrak tadi, kira-kira itu adalah pembuka daripada secara runtutan besar daripada riset penelitian ini. Nah, dalam studi ini peneliti dalam riset ini dia coba menyelidiki perilaku etik di tempat kerja, khususnya yang fokus pada perilaku etis yang dilakukan oleh karyawan dalam organisasi di India. Nah, melalui wawancara dengan manajemen tingkat atas, penelitian ini juga dia melakukan mengidentifikasi berbagai kategori perilaku tidak etis yang dilakukan oleh karyawan seperti grazing, terus rent seeking, dan lobbying dan suap. Nah, setelah itu studi ini juga dia menyoroti tentang yang dihadapi oleh individu, apa yang dihadapi oleh individu dalam menunjukkan perilaku etis. Perilaku etis ini di tempat kerjanya tentunya, termasuk konflik di tempat kerja, terus kepentingan dan kurangnya dukungan dari manajemen tingkat atas. Perilaku tidak etis pada karyawan dan menawarkan strategi untuk bagaimana dia mengatasi serta tentunya dia dapat mencegah perilaku tersebut dapat terjadi di tempat kerja. Oke. Dalam perilaku etis ini ada 4 poin yang saya lihat dari perilaku etis dalam organisasi ini. Kalau dilihat dari aspek sebuah tinjauan, yang pertama pada bagian ini artikel dia lebih melihat pada konsep etik dalam konteks organisasi. Konteks etik dalam organisasi ini etika dia merujuk pada seperangkat aturan atau standar atau prinsip kode yang menjadi panduan bagi anggota organisasi dalam menjalankan perilaku yang dianggap moral. Nah, etika ini juga dia berfokus pada perbedaan antara baik dan tentunya buruk, benar dan tentunya salah.
serta dia menekankan pada apa yang sebenarnya dilakukan atau tidak seharusnya dilakukan. Yang kedua, dalam lingkungan kerja, karyawan sering menghadapi dilema etik. Etik di mana mereka perlu mengambil sebuah keputusan yang sesuai dengan standar moral yang berlaku pada organisasi tersebut. Nah, nilai-nilai dan etika tidak dapat dipisahkan dan seringkali nilainya bervariasi. Ini tergantung pada faktor atau konseptual yang ada. Nah, oleh karena itu penting bagi sebuah organisasi dia memiliki standar. Memiliki standar kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan perilaku etis yang jelas di tempat agar semua anggota organisasi dia memahami sejauh mana batasan-batasan perilaku yang bisa diterima dan yang tidak bisa diterima. Yang ketiga, perilaku tidak etis ini di sisi lain terjadi ketika karyawan itu dia melanggar norma moral yang di sini dimaksudkan, moral dan etika yang diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat mengancam kepentingan pemangku kepentingan dan tentunya dianggap sebagai perilaku yang dividen untuk mengukur perilaku tidak etis di tempat kerja. Nah, beberapa penelitian yang telah mengembangkan skala dan perilaku tidak etis ini di tempat kerja atau organisasi untuk dapat mengidentifikasi, mengukur dan mengatasi perilaku yang tidak etis yang mungkin terjadi di lingkungan kerja mereka. Dan yang poin yang keempat, dengan pemahaman yang baik tentang etika dan etis ini di organisasi, pemimpin tentunya dan manajer pada organisasi dapat memainkan peran yang sangat penting dalam mempromosikan budaya kerja yang etis dan tentunya dia dapat memastikan bahwa karyawan ini dia memenuhi standar moral yang berlaku yang ditetapkan oleh organisasi. Ini penting untuk dapat menciptakan lingkungan kerja yang tentunya lingkungan kerja yang baik, yang sehat, yang produktif, dan yang tentunya outputnya diharapkan adalah berintegritas. Oke, ada beberapa teori kalau kita pahami dari artikel ini sendiri, ada beberapa teori digunakan secara umum. Yang pertama itu teori yang kita sebut dengan utilitarisme. Teori ini berfokus pada konsep bahwa tindakan yang etis adalah tindakan yang menghasilkan konsekuensi yang paling menguntungkan bagi sebuah atau sebanyak mungkin orang. Prinsip utama adalah mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang besar. Yang berikutnya adalah teori yang kita sebut dengan deontologi. Deontologi ini menekankan pada pendekatan, ini dia menekankan pentingnya kewajiban atau aturan moral yang tidak bisa dilanggar. Terlepas dari hasil-hasil akhir tindakan tersebut, teori ini juga dikenal karena dia menggarisbawahi pentingnya integritas, moral, dan prinsip universal. Yang berikutnya yang ketiga adalah virtue etik. Teori ini dia berkaitan dengan pengembangan karakter moral individu. Hal ini dia menekankan pentingnya sifat atau karakter yang positif tentunya, jujur, terus tentunya memiliki jiwa, keberanian, kedermawanan, dan keadilan dalam membentuk perilaku yang etis pada organisasi. Yang keempat adalah ethical egoisme. Nah, pendekatan ini dia berpendapat bahwa individu seharusnya dia bertindak sesuai dengan kepentingan egois mereka sendiri, meskipun terdengar bahwa dia bertentangan dengan etika tradisional. Beberapa versi egois mengklaim bahwa tindakan yang paling tidak etis adalah yang menguntungkan individu tersebut secara maksimal. Nah, yang kelima adalah etika relativisme. Teori ini dia menekankan bahwa nilai etis ini dia berasal dari konteks budaya, agama atau kepercayaan masyarakat tertentu. Nah, dan karena itu tidak ada standar etika universal yang berlaku untuk semua orang. Oke, ini adalah Grinded. Lanjutkan Ibu Enda. Oke, gambar satu ini yang tadi ditampilkan Ibu Enda ini, dia menunjukkan berbagai perilaku tidak etis yang diamati di tempat kerja. Nah, dalam pengamatan ini ada beberapa kategori perilaku tidak etis yang diidentifikasi oleh gambar tersebut, gambar satu yang tadi. Perilaku yang pertama itu perilaku etis pro organisasi. Ada 3 poin yang ditadahi dalam gambar tersebut. Yang pertama itu menggambarkan proses organisasi atau urgensi eksternal, seperti meminta bawahan atau orang lain di bawah hierarki untuk melakukan pekerjaan pribadi resmi untuk mereka sendiri. Nah, yang kedua itu dia menggunakan kesadaran perusahaan untuk kepentingan pribadi atau individunya.
Yang ketiga itu mengajukan klaim palsu untuk mengganti biaya. Itu perilaku tidak etis atau pro organisasi yang pertama. Yang kedua, perilaku tidak etis atau sistematik negligensi. Nah, perilaku yang pertama itu dicerminkan adalah perilaku tidak etis dalam kategori ini muncul dari apa? Dari kesalahan sistematik seperti bias dalam penilaian kinerja. Yang berikutnya adalah diskriminasi dalam berbagai keputusan kebijakan dan praktik pada sebuah organisasi, dia memberikan sinyal sosial yang salah kepada karyawan tentang penilaian standar etik pada organisasi tersebut. Yang ketiga, dia mekanisme penguatan untuk mempromosikan perilaku etis dan menghukum tindakan tidak etis ini. Dia mempengaruhi penilaian karyawan tentang standar dalam etika organisasi. Pada gambaran satu ini dapat kita simpulkan bahwa dia memberikan gambaran tentang bagaimana perilaku tidak etis ini dapat terjadi di lingkungan kerja dan bagaimana perilaku tersebut dia dapat mempengaruhi budaya kerja dan tentunya dia dapat di integritas dan organisasi secara keseluruhan. Oke, pada gambar 2 justru menggambarkan tentang yang dihadapi oleh individu dalam menghadapi perilaku etis di tempat kerja. Nah, berikut adalah beberapa kategori yang diidentifikasi dari gambar tersebut. Yang pertama adalah buat meneliti, ini ada 3 poin penting yang disajikan. Yang pertama, manajer ini atau pimpinan ini, dia cenderung mengambil jalan pintas bawahannya terkait tekanan bisnis yang mendapatkan poin popularitas bawahannya dari manajer memberikan imbalan. Yang berikutnya adalah banyak perusahaan menekankan pentingnya ROI mereka untuk memberikan tekanan pada pimpinan untuk memanipulasi angka pertumbuhan. Nah, yang ketiga adalah tantangan terbesar untuk menunjukkan hasil yang tinggi. Ini mungkin karena tekanan bisnis dari manajemen puncak yang telah meresap hingga kepada tingkat yang paling bawah. Yang kedua adalah rent-seeking behavior of government official. Ini yang pertama, dia menekankan pada bekerja dengan lembaga pemerintah, merupakan tantangan terbesar dalam pekerjaan tertunda jika tuntutan atau implisit atau eksplisit mereka itu tidak terpenuhi. Yang berikutnya adalah berurusan dengan pejabat pemerintah untuk memberikan izin, misalnya pendirian kantor baru. Ya. Yang ketiga adalah low lack of effectivity fire performance assessment. Nah, dalam organisasi sangat berfokus pada kinerja dan tujuan serta kompetitif. Karyawan sangat ingin kompetitif. Kadang-kadang dia sadar atau tidak sadar menggunakan cara yang tidak jujur juga. Yang kedua adalah ketika semua orang terlihat bermain dengan angka, sangat sulit untuk menemukan cara yang etis untuk melakukan apa yang seharusnya itu dilakukan. Dalam gambar 2 ini, dia memberikan wawasan tentang bagaimana tantangan yang dapat oleh individu dalam menampilkan perilaku etis pada tempat kerjanya nantinya. Dengan memahami tantangan-tantangan ini, organisasi tentunya atau pemimpin pada sebuah organisasi dapat mengambil langkah. Langkah untuk apa? Untuk menciptakan lingkungan kerja yang tentunya dapat mendukung perilaku etis pada organisasi. Dan tentunya ini tentunya apa? Dia dapat memastikan bahwa karyawan memiliki panduan atau dukungan yang diperlukan untuk menjaga integritas dan menjalankan tugas masing-masing karyawan nantinya. Oke, perilaku yang berikutnya adalah perilaku tidak etis atau pro self ini dia mengarah kepada memotivasi individu adalah untuk mencapai keuntungan pribadi bahkan melalui tindakan yang sengaja melibatkan perilaku yang tidak etis. Contohnya nepotisme, terus pemborosan, penggunaan yang tidak sesuai dengan sumber daya perusahaan. Langkah pencegahan yang perlu dilakukan apa? Langkah pencegahannya tentunya mengarahkan ketat kode etik dalam disiplin pegawai. Yang berikutnya adalah perilaku tidak etis karena kurangnya otonomi. Perilaku tidak etis ini disebabkan oleh apa? Oleh seseorang yang mereka dipaksa patuh untuk mengikuti pimpinannya. Sebagai contoh, memaksa ancaman atau sarah oleh atasan atau senior mereka. Langkah pencegahannya apa? Mekanisme yang tepat untuk umpan balik karyawan dan keseluruhan karyawan agar responnya itu tentunya bisa cepat diatasi. Yang ketiga itu perilaku tidak etis pro organisasi. Nah, ini dia apa? Dia merasionalisasikan perilaku tidak etis berdasarkan hasil akhir dari sebuah organisasi. Contoh, dia mengabaikan aturan. Dia tahu akan aturan, tapi dia mengabaikan kebijakan yang ada pada untuk mendapatkan bisnisnya. Memberikan hadiah contohnya, terus kepada klien atau pejabat dalam pemerintah. Nah, ini langkah pencegahan yang perlu dilakukan apa? Melakukan pembinaan. Nah, yang keempat adalah perilaku tidak etis sistematis. Nah, perilaku ini tidak etis menjadi normal.
menjadi normal. Contohnya apa? Dia mendukung secara diam-diam tindakan atau tindakan yang tidak etis dari anggota tim atau rekan kerja, dianggap sebagai cara atau untuk melakukan pekerjaan. Langkah pencegahan yang harus diantisipasi apa atau yang harus dilakukan, yaitu dengan menginstruksikan etika di tempat kerja secara jelas. Yang berikutnya adalah perilaku tidak etis atau kelelahan, kelalaian. Nah, tidak hati-hati atau tidak peduli terhadap standar etik yang ditetapkan, yang standar etik dan tindakan mereka itu memenuhi standar tersebut. Sebagai contoh, tidak berusaha untuk mengetahui aturan. Berikutnya, tidak kemudian secara sengaja melanggar aturan tersebut yang telah ditetapkan. Langkah-langkah pencegahan yang perlu dilakukan apa? Atau latihan cerita tentang perilaku etis. Oke, impact daripada studi ini apa sendiri? Implikasi daripada studi ini adalah sebagai berikut. Dia memahami pemahaman yang akan penyebab perilaku yang tidak etis yang pertama. Yang kedua, pentingnya dimensi budaya. Yang ketiga adalah interaksi perilaku yang tidak etis. Dan yang keempat adalah mengembangkan kode etik yang tentunya jelas. Dengan memperhatikan implikasi dari studi ini, organisasi tentunya dia dapat meningkatkan budaya etik mereka atau etik anggota dalam organisasi. Dia dapat mengidentifikasi dan mengatasi perilaku tidak etis serta dia dapat mempromosikan integritas dan tanggung jawab di tempat kerja tentunya. Oke, ada batasan tentunya dalam studi ini. Keterbatasan studi ini dia lebih mengarah kepada penelitian masa depan yang tentunya dapat sebagai saran untuk penelitian selanjutnya. Konteks secara spesifik, studi ini dilakukan di organisasi di India tentunya. Dia memiliki keterbatasan dalam generalisasi temuan, konteks budaya, dan tentunya konteks budaya dan organisasi yang tentunya harus punya berbeda. Ukuran sampelnya pun itu sangat terbatas karena hanya ada 33 anggota tim yang mungkin membatasi representasi dari berbagai perspektif karyawan dalam sebuah organisasi sehingga dirasa terlalu sedikit. Metode penelitian tentunya penggunaan pendekatan kualitatif memungkinkan memiliki keterbatasan dalam menghasilkan generalisasi yang kuat dan tentunya objektif. Studi ini tentunya faktor lain, studi ini mungkin tidak mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi perilaku tidak etis di tempat kerja seperti faktor eksternal atau dinamika tim yang tentunya sangat kompleksitasnya luar biasa. Baik, terima kasih Pak Jafar atas penyampaian materi di bagian poin pertama. Selanjutnya saya sendiri izin Bu Doktor, saya melanjutkan untuk presentasinya. Jadi di pembahasan kami ini di gambaran awal sudah disampaikan oleh Pak Jafar sendiri bagaimana tentang perilaku etis yang berlaku di sebuah organisasi atau negara. Eh, maka muncul yang namanya arah penelitian masa depan. Dari beberapa hal tadi yang terjadi yang melatar belakangi tindakan tidak etis yang dilakukan oleh karyawan, itu memunculkan beberapa peneliti untuk melakukan apa sih penyebab-penyebabnya. Nah, ini yang kami coba sampaikan dan kami bahas setelah kami telaah. Jadi arah penelitian masa depan ini itu pertama ada namanya studi komparatif. Jadi studi komparatif itu sendiri dengan cara melakukan studi perbandingan lintas budaya. Jadi di para peneliti ini mencoba melakukan studi lintas budaya dulu. Boleh jadi yang terjadi di India itu berbeda dengan negara-negara yang lain. Jadi budaya negara yang lain dengan budaya yang ada di India itu berbeda. Mungkin saja inilah faktor budaya yang melatar belakangi perilaku tidak etis ini. Atau lintas industri. Jadi ada juga di kalangan industri itu yang berbeda perilaku tidak etisnya. Jadi ini yang mau dilihat dari arah penelitian ini untuk masa depannya. Selanjutnya memahami perbedaan dalam perilaku tidak etis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tentu perilaku tidak etis ini kan tidak semata-mata terjadi dan ada begitu saja. Ada yang mempengaruhi di kalangan internal, lebih-lebih juga di penelitian ini melihat boleh jadi perilaku tidak etis ini dipengaruhi oleh faktor eksternal. Poin yang kedua adalah tentang bagaimana arah penelitian ini adalah penelitian longitudinal. Longitudinal ini adalah dengan cara melakukan penelitian longitudinal untuk melacak perubahan dalam perilaku tidak etis dari waktu ke waktu dan mengidentifikasi tren jangka panjang. Jadi penelitian ini adalah bagaimana mencoba melakukan pelacakan perubahan
perilaku tidak etis ini yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan dengan waktu yang tidak begitu pendek. Dalam arti dia mencoba melakukan dengan mengidentifikasi itu pakai tren jangka panjang. Jadi jangka panjang itu di atas 5 tahun. Ini yang coba dilihat oleh hasil penelitian Mas Depan ini. Poin yang ketiga itu adalah pengembangan intervensi. Jadi bagaimana mengembangkan dan menguji intervensi atau program pelatihan untuk mencegah perilaku tidak etis dalam mempromosikan budaya etika di tempat kerja. Jadi ini juga yang mau dilihat dari arah penelitian ini, bagaimana menguji intervensi dari program pelatihan itu apakah bisa merubah perilaku tidak etis ini dalam sebuah organisasi ini atau tidak. Itu juga yang mau dilihat dari arah penelitian ini. Selanjutnya itu adalah studi multimetode pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Boleh juga orang melihat atau mengkaji bahwa perilaku tidak etis yang dilakukan oleh karyawan ini disebabkan oleh faktor mungkin karena jumlahnya, mungkin juga berbalik dari jumlahnya. Ini yang coba mau dilihat bagaimana pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif dalam rangka bagaimana untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Jadi secara keseluruhan yang mau dilihat tentang perilaku tidak etis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan, perilaku tidak etis ini tidak semata-mata itu ada dan terjadi. Jadi ada yang mempengaruhinya. Selanjutnya adalah penelitian ini melihatnya adalah bagaimana penelitian tentang konsekuensinya. Jadi melakukan penelitian tentang konsekuensi perilaku tidak etis baik bagi individu maupun organisasi. Jadi ada konsekuensinya. Jadi apakah ini dilihat dari sisi individunya maupun organisasinya. Ini juga yang mau dilihat dari arah penelitian ini yang untuk masa depan. Dan sekaligus memahami dampak jangka panjang dari perilaku tersebut. Ini juga yang perlu mau dilihat dari arah penelitian ini. Next, sebenarnya. Penelitian ini di mana dilakukan? Jadi penelitian ini dilakukan di organisasi di India. Studinya itu tersebut itu melibatkan 33 tim atau TMT, tim manajemen tingkat atas ini. Jadi dari berbagai perusahaan yang berlokasi di 8 kota berbeda di India. Jadi penelitian tersebut ini atau penelitian ini dilakukan di India dengan mengambil sampel itu 33 anggota manajemen tingkat atas dari beberapa kota besar yang ada di India. Next. Poin berikutnya itu bagaimana penelitian ini dilakukan. Jadi pada proses penelitian ini apa sih langkah-langkah yang dilakukan selama proses kegiatan penelitian ini. Jadi penelitian ini itu memakai pendekatan kualitatif induktif. Jadi pendekatan yang dipakai selama proses penelitian ini adalah atau metodenya itu adalah pendekatan induktif. Sementara untuk metodenya itu yang digunakan adalah metode GIOA di mana 33 anggota TNT yang diwawancara secara detail untuk menangkap pengalaman mereka terkait berbagai tantangan yang mengancam perilaku etis di organisasi. Jadi fokus utama dari metodologi penelitian ini adalah bagaimana melakukan wawancara terhadap ke-33 anggota ini. Jadi mereka fokus bagaimana mewawancara tentang perilaku etis ini apakah bisa mengancam organisasi, keberlanjutan organisasi atau tidak. Ini yang mau dilihat. Selanjutnya data yang dikumpulkan itu berdasarkan hasil dari wawancara dengan TNT kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tema inti konsep yang relevan dengan tujuan penelitian. Jadi setelah dilakukan wawancara, baru mereka untuk melakukan analisis. Jadi apa sih konsep yang relevan dengan tujuan penelitian ini? Berikutnya itu proses pengkodean. Itu dilakukan dengan memperhatikan metodologi yang direkomendasikan untuk memastikan kendala validitas dan objektivitas hasil penelitian. Itu yang mau dilihat. Next, sebenarnya. Dari penelitian yang dilakukan di India ini terkait dengan topik perilaku tidak etis ini, maka ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik. Dari 5 kesimpulan ini yang bisa ditarik, pertama, budaya organisasi dan konteks budaya India yang tinggi dalam dimensi jarak kekuasaan dan kolektivitasme. Jadi budaya organisasi yang ada di India itu cukup tinggi. Jadi
muncul di dimensi jarak kekuasaan yang cukup kolektivisme dan bisa mempengaruhi perilaku etis karyawan. Ini yang menyebabkan karyawan cenderung bersikap patuh di hadapan manajer dan mungkin meniru perilaku pemimpin mereka, baik yang etis maupun yang tidak etis. Inilah dampak dari budaya tadi. Sehingga karyawan sendiri cenderung bersikap patuh dan meniru juga perilaku pemimpin mereka. Kesimpulan kedua yang bisa diambil adalah faktor-faktor seperti identifikasi organisasional dan kepentingan pribadi dapat mempengaruhi perilaku tidak etis. Jadi terjadi di sana itu ada kepentingan pribadi. Ini juga yang bisa mempengaruhi orang untuk berlaku tidak etis. Jadi kalau di sebuah organisasi itu kalau kita selalu mementingkan tentang penting pribadi, maka yang timbul ada faktor kecemburuan. Nah, ini yang membuat orang melatar belakangi etika atau perilaku yang tidak etis, khususnya karyawan. Beberapa karyawan juga mungkin mengorbankan norma sosial dan moral untuk penting organisasi. Iya, tentu juga akan mempengaruhi itu. Sebab kalau pimpinan atau seseorang dalam sebuah organisasi itu selalu mementingkan kepentingan pribadi, maka jangan heran karena karyawan itu akan mengorbankan norma sosial dan moral. Karena tadi sudah berbicara tentang kepentingan. Maka sudah tidak ada lagi yang namanya mengedepankan perilaku yang etis atau karena loyalitas buta terhadap perusahaan itu juga yang bisa mempengaruhi orang atau seseorang untuk berlaku tidak etis. Jadi loyalitas boleh, tapi jangan loyalitas yang buta terhadap perusahaan. Ada batasan-batasan tertentu. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan loyalis, ada juga yang tidak kita bisa loyalis. Di mana tupoksi kita itu yang sewajarnya yang dilakukan. Ini yang dilihat dari kesimpulan poin kedua. Di kesimpulan poin ketiga adalah ada tantangan etis di tempat kerja. Dia dapat muncul dari berbagai sumber, termasuk kesalahan sistem, ketidakjelasan, dan kurangnya budaya kerja yang mendukung etika. Ini faktor yang sangat penting juga menurut saya, sehingga timbul yang namanya faktor tidak etis tadi itu. Jadi ada ketidakjelasan, kurang ada budaya kerja yang mendukung. Jadi orang bagaimanapun memberikan gaji yang tinggi, tapi kalau tidak nyaman di lingkungan kerja, itu juga orang akan resah. Itu yang memunculkan orang akan berperilaku tidak etis, sudah tidak menghargai atasan, apalagi di kalangan sesama karyawan. Ini juga yang disimpulkan dari hasil penelitian ini di poin ketiga. Di poin keempat itu, dukungan dari manajemen tingkat atas sangat penting dalam mempromosikan perilaku etis di organisasi. Jadi, besar harapan bahwa harus ada dukungan penuh dari manajemen tingkat atas sehingga bisa memperlakukan atau namanya mempromosikan perilaku etis di tempat mereka bekerja atau organisasi. Jadi karyawan itu atau bawahan itu akan mulai sadar atau mengikuti jika manajemen tingkat atas itu bisa memberikan teladan yang baik. Lalu ketika manajemen tidak memberikan contoh yang baik atau tidak memberikan dukungan yang cukup, hal ini dapat menjadi hambatan bagi karyawan untuk bersikap etis. Iya, saya membenarkan ini dari hasil penelitian. Kenapa? Karena pimpinan itu menjadi patokan atau contoh bagi orang bawahan dalam sebuah perusahaan di mana-mana. Jadi kalau pimpinan itu tidak memberikan contoh yang baik, maka jangan berharap karyawan di bawah itu bisa mengikuti seperti apa yang diharapkan dari visi misi dari sebuah organisasi. Maka itu juga yang menimbulkan di kalangan karyawan itu memunculkan sikap-sikap yang tidak etis karena ulah dari manajemen tingkat atas. Poin yang kelima yang bisa disimpulkan dari hasil penelitian ini adalah bagaimana studi ini bisa menyoroti pentingnya memahami perilaku tidak etis. Jadi karyawan dan faktor-faktor yang mempengaruhi bisa juga untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mencegah dan mengatasi perilaku tersebut di tempat kerja. Jadi studi ini bagaimana dia bisa menyoroti pentingnya memahami perilaku tidak etis. Jadi ada penekanan, ada harapan yang cukup besar bahwa untuk bisa mempengaruhi atau mengembangkan strategi itu yang lebih efektif itu salah satunya itu bagaimana mencegah dan sebisa mungkin mengatasi perilaku tersebut di tempat kerja sehingga tidak muncul atau tidak ada karyawan yang bisa memperlihatkan perilaku-perilaku yang tidak etis. Ini yang dari 5 poin yang diambil dari kesimpulan atau riset ini. Poin berikutnya itu jadi ada kekuatan dari artikel ini. Jadi dari beberapa
pendekatan, metode yang digunakan selama penelitian ini, hasil bahkan kesimpulan itu ada kekuatan dari artikel ini. Jadi artikel ini memiliki beberapa kekuatan yang dapat menjadi nilai tambah dalam pemahaman tentang perilaku etis di tempat kerja. Pertama, pendekatan kualitatifnya. Kenapa pakai pendekatan kualitatif? Mungkin saja menurut saya dan kita semua, ini lebih menjawab pertanyaan atau hipotesa tentang apa sih yang menyebabkan karyawan itu bisa berlaku tidak etis di tempat kerjanya. Jadi dengan cara pendekatan kualitatif ini orang lebih mendalam, lebih memahami, dan lebih tersentuh dengan hal-hal yang menjadi pertanyaan dalam penelitian itu. Dan jadi itu mungkin yang menyebabkan peneliti memakai pendekatan kualitatif. Karena pendekatan kualitatif, pengetahuan kita bersama, dia lebih mendalam. Jadi berkembang dengan sendirinya hal-hal yang bisa mempengaruhi seseorang itu berlaku tidak etis. Yang kedua itu ada partisipasi tim manajemen tingkat atas. Jadi kedua kekuatan dari artikel ini itu secara langsung ada partisipasi tim manajemen tingkat atas. Di dalamnya mereka bisa mengontrol, bisa mengedukasi, bisa memberikan pelatihan. Ini yang dilakukan oleh manajemen tingkat atas terhadap karyawan. Jadi ada penelitian yang tidak melibatkan manajemen tingkat atas, hanya langsung kepada karyawan. Tetapi artikel ini tidak. Dia ada secara langsung dilakukan partisipasi oleh tim manajemen tingkat atas. Jadi itu kekuatan tersendiri dari artikel ini. Yang ketiga, fokus pada budaya organisasi. Jadi ada penelitian juga yang melakukan penelitian itu mengabaikan yang faktor budaya. Sementara tadi yang kita bahas itu adalah tentang perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis itu salah satu yang dipengaruhi itu adalah faktor budaya. Karena dalam organisasi itu terdapat beberapa latar belakang sosial dan budaya. Ini yang mau dilihat dari satu kekuatan artikel ini. Jadi dia fokus pada budaya organisasi. Poin keempat dari kekuatan artikel ini adalah metodologinya yang cukup terperinci. Tadi sempat saya singgung, tadi sempat bahas. Jadi metodologinya cukup terperinci, dia terfokus pada perilaku tidak etis tadi itu. Dan kedua, dia lebih fokus kepada karyawan yang dianggap melakukan perilaku tidak etis. Ini yang menurut kami kekuatan dari artikel ini. Sementara dari sisi kelemahan di artikel yang kita bahas ini, pertama keterbatasan sampel. Jadi sampel tadi itu lebih kurang 33 kota yang diambil di negara India. Jadi hanya 33 itu keterbatasan sampelnya. Kedua, subjektivitas dalam wawancara. Boleh jadi dalam proses kegiatan penelitian itu di mana wawancara itu dilakukan cukup subjektivitas. Ketiga, generalisasinya itu selanjutnya itu poin keempat ada keterbatasan teoritis, teori yang dipakai mungkin itu sisi kelemahan dari artikel ini. Yang kelima itu adalah keterbatasan umum. Jadi ada kelebihan atau kekuatan, ada kelemahan dari artikel tersebut. Baik referensi atau daftar pustaka yang dipakai dalam artikel ini atau hasil penelitian ini ada 8 referensi yang menjadi rujukan selama proses penelitian itu dan nanti akan terhubung dengan artikel pendukung nanti. Pada intinya referensi yang dipakai atau daftar pustaka yang dipakai itu ada 8. Terima kasih, Bu Enda. Baik, terima kasih Pak Hartoyo dan Pak Jafar untuk presentasinya pada malam hari ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan atau mereview sedikit terkait jurnal pendukung. Adapun tema kita pada malam hari ini adalah bagaimana perilaku tidak etis di tempat kerja. Nah, seperti yang dijelaskan oleh dua rekan saya sebelumnya, bahwa perilaku tidak etis ini terkadang dilakukan oleh pemimpin itu sendiri, yang itu akan mempengaruhi dari budaya organisasi atau budaya perusahaan, sehingga mungkin beberapa karyawan mengadopsi tindakan-tindakan tidak etis tersebut.
Sehingga kali ini kami akan mereview artikel tentang kepemimpinan dengan judul Taking Stock of Moral Approaches to Leadership, an Integrative Review of Ethical, Authentic, and Servant Leadership. Jadi di sini artikel ini akan membahas lebih lanjut terkait 3 macam atau 3 karakter dari kepemimpinan. Ya, di sini ada ethical leadership atau kepemimpinan etis, authentic leadership, dan servant leadership atau kepemimpinan berbasis pelayanan. Bisa kita lihat untuk jurnal pendukung ini atau artikel pendukung ini kami dapatkan di Academy of Management Annuals dengan peringkat Q1. Baik, jadi latar belakang dari artikel ini yaitu membahas tentang betapa pentingnya sebenarnya kepemimpinan etis atau kepemimpinan moral dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Saat ini memang penelitian terkait minat terhadap kepemimpinan etis, otentik, dan pelayanan ini sudah sangat sering sekali dilakukan oleh para researchers. Kenapa? Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan atau organisasi yang mencoba mengadopsi mana karakter pimpinan yang cocok untuk organisasi mereka atau perusahaan mereka. Sehingga artikel ini mencoba untuk menyoroti bagaimana sih potensi untuk wawasan lintas disiplin dengan mencoba mengintegrasikan perspektif dari filsafat, etika, dan studi kepemimpinan. Review dari conceptual foundations-nya ini sendiri dimulai dengan memeriksa definisi dan struktur dimensional ya dari 3 bentuk kepemimpinan ini sendiri. Pertama, kepemimpinan etis, kepemimpinan otentik, dan kepemimpinan pelayanan. Tujuannya apa? Yaitu untuk memberikan landasan konseptual yang penting agar kita bisa mengevaluasi apakah karya-karya empiris yang ada ini telah menekankan pada titik persamaan atau perbedaan teoritis di antara ketiga bentuk kepemimpinan ini. Sehingga ini akan membantu kita untuk memahami apakah penelitian ini mencerminkan dengan baik perbedaan teoritis di antara ketiga bentuk kepemimpinan moral tersebut. Baik, di sini bisa kita lihat dari tabel yang ada 3 macam atau conceptual definition dari ethical dari leadership ini sendiri. Yang pertama, ethical leadership. Di sini dikatakan bahwa kepemimpinan etis atau ethical leadership itu adalah pendemonstrasian perilaku yang sesuai dengan norma melalui tindakan personal dan hubungan antar pribadi atau interpersonal relationship, di mana promosi perilaku kepada pengikut melalui komunikasi 2 arah atau two-way communication, penguatan, dan pengambilan keputusan atau decision making. Adapun struktur dimensinya, yang pertama moral person atau pribadi moral dari masing-masing individu, dan moral dari manajer itu sendiri atau pimpinan dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua, authentic leadership atau kepemimpinan otentik dikatakan adalah sebuah proses yang bersumber dari kapasitas psikologis positif dengan konteks organisasi yang sudah berkembang, sehingga menghasilkan kesadaran diri atau awareness yang lebih besar dan perilaku positif yang diatur sendiri dari pihak pimpinan dan rekan-rekan. Nah, ini mencoba memfasilitasi pengembangan diri yang positif atau fostering positive self-development. Dimensional structure-nya yang pertama ada self-awareness atau kesadaran diri, balance processing atau proses untuk menyeimbangkan, relational transparency atau transparansi relasional, dan internalized moral perspective atau perspektif moral yang telah diinternalisasi. Nah, yang terakhir adalah servant leadership. Ini sangat menarik, rekan-rekan. Kenapa? Kepemimpinan pelayanan ini sendiri saat ini sangat banyak sekali diadopsi oleh perusahaan-perusahaan dan organisasi, khususnya dalam bidang pemerintahan, karena mereka menyadari bahwa perusahaan itu adalah suatu organisasi yang memberikan pelayanan, walaupun mungkin tidak menjual secara langsung. Nah, kepemimpinan pelayanan ini sendiri dimanifestasikan adalah pemimpin itulah adalah pelayan yang paling pertama, gitu. Sehingga kita sebagai pemimpin harus bisa while being served become healthier, ya, harus bijak dan bisa memberikan pelayanan yang prima kepada customer kita. Nah, untuk dimensional structure-nya sendiri ini cukup banyak untuk kepemimpinan pelayanan. Pertama,
behaving ethically atau memiliki sikap yang beretika, creating value for the community atau fokus kepada masyarakat, memberikan nilai-nilai positif kepada masyarakat, putting other first atau memprioritaskan kepada customer terlebih dahulu atau karyawan terlebih dahulu, baru pemimpinnya, helping others grow and succeed, yaitu membantu orang lain, dalam hal ini karyawan di perusahaan atau organisasi tersebut untuk berkembang dan sukses. Mungkin dengan cara motivasi secara internal dan eksternal, memberikan motivasi atau pelatihan. Selanjutnya ada emotional healing, empowering others atau memberdayakan sumber daya manusia yang ada sesuai dengan skill dan potensi yang mereka miliki. Dan yang terakhir adalah conceptual skills, ya, atau memberikan konsep-konsep mungkin apa nih keahlian yang bisa dikembangkan dari anggota organisasi kita atau karyawan di tempat kita bekerja. Nah, di sini juga bisa rekan-rekan lihat di tabel 2, yaitu tabel tentang ethical, authentic, and servant leadership, criterion related validity. Nah, maksudnya apa? Jadi ternyata 3 tipe kepemimpinan ini sering sekali dijadikan variabel moderasi dalam penelitian-penelitian sebelumnya, ya. Jadi banyak sekali penelitian yang menggunakan 3 bentuk karakter kepemimpinan ini dan menghasilkan beberapa outcome. Di sini bisa kita lihat bahwa kepemimpinan etis, otentik, dan pelayan ini ternyata fokusnya ada pada efek langsung dan tidak langsung dengan berbagai macam hasil. Nah, validitas ini terkait kriteria mengacu sejauh mana suatu konstruk kepemimpinan terkait dengan hasil tertentu yang dianggap relevan dalam konteks organisasi. Sederhananya, bisa kita lihat dalam tabel ini, persepsi efektivitas pimpinan atau pemimpin, ya, perceived leader effectiveness, ada job satisfaction, justice atau keadilan. Nah, tabel ini memberikan gambaran bahwa seberapa sering dan sejauh mana penelitian terdahulu telah menunjukkan adanya hubungan antara kepemimpinan etis, otentik, dan pelayanan dengan berbagai hasil yang tentu saja bermanfaat bagi organisasi. Dengan memperlihatkan efek langsung dan tidak langsung dari ketiga bentuk kepemimpinan ini, maka tabel ini mencoba membantu kita memahami dampak apa sih yang mungkin dimiliki oleh masing-masing jenis kepemimpinan ini terhadap berbagai aspek kinerja dan keberhasilan dalam organisasi. Selanjutnya di video 1 atau di gambar 1, ya, bisa kita lihat sama-sama. Ini ada the usual atau empirical suspects, ya, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa 3 variabel ini bisa menjadi mediator dan ada beberapa outcomes, ya, dari 3 variabel ini. Di sini digambarkan mediator dan hasil yang umum terkait dengan kepemimpinan etis, otentik, dan pelayanan. Di sini mediator dimaksudkan adalah variabel yang menghubungkan variabel independen, yaitu jenis kepemimpinannya, dengan variabel dependen atau hasil organisasional. Dan kemudian akan menghasilkan konsekuensi dari kepemimpinan yang dapat diamati atau diukur dalam konteks organisasi. Di sini kita lihat untuk moral forms of leadership ada 3 tadi, ya, ethical leadership, authentic leadership, dan servant leadership. Terus di mediasi nih, konteksnya ada justice climate, contohnya trust climate, positive climate. Nah, outcome-nya apa? Ternyata untuk leader effectiveness itu bisa ditemukan perceived leader effectiveness, ya, seperti itu. Jadi mediator seperti efektivitas memimpin, kepuasan kerja, komitmen organisasional, atau hasil seperti OCD misalnya. Ini adalah hasil-hasil yang sering muncul dalam penelitian mengenai kepemimpinan etis, kepemimpinan otentik, dan kepemimpinan pelayanan. Nah, jadi tabel ini membantu kita untuk memahami nih titik-titik konvergensi dari ketiga bentuk kepemimpinan moral tersebut, sehingga kita dapat menyoroti aspek-aspek yang sering menjadi fokus penelitian empiris dalam konteks kepemimpinan moral. Selanjutnya, apa sih kekuatan dari artikel ini? Sama seperti artikel utama tadi, kami juga mencoba untuk meng-highlight kekuatan dari artikel pendukung ini. Yang pertama adalah pendekatannya integratif. Kenapa? Karena artikel ini mencoba mengadopsi bagaimana tinjauan terkait kepemimpinan etis, otentik, dan pelayanan dengan memadukan berbagai macam perspektif dan teori kepemimpinan moral. Dan artikel ini menurut kami juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kontribusi masing-masing pendekatan terhadap praktek-praktek gaya kepemimpinan. Nah, yang kedua, artikel ini memiliki analisis yang mendalam.
Karena artikel ini mencoba menganalisis tentang kesamaan juga sekaligus perbedaan antara kepemimpinan etis, otentik, dan pelayanan. Dengan mencoba untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci dari setiap pendekatan, artikel ini juga memberikan wawasan berharga bagi kita, pembaca, untuk memahami perbedaan esensial antara ketiga jenis kepemimpinan moral tersebut. Yang ketiga, yaitu artikel ini memiliki keterkaitan dengan moral filosofi. Kenapa? Karena artikel ini mencoba mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penelitian kepemimpinan moral, serta mencoba memberikan arahan untuk penelitian lebih lanjut yang dapat memperdalam pemahaman kita tentang peran moralitas dalam kepemimpinan. Hal ini menurut kami menunjukkan kontribusi artikel ini dalam kaitannya mendorong pengembangan pengetahuan yang lebih lanjut di bidang manajemen, khususnya kepemimpinan. Dan tentu saja artikel ini menjadi panggilan untuk penelitian yang lebih lanjut. Dengan kekuatan-kekuatan tersebut, artikel ini mencoba memberikan kontribusi yang berharga dalam memperkaya literatur kepemimpinan moral dan memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang peran moralitas dalam konteks kepemimpinan. Namun ada beberapa juga limitasi atau keterbatasan dari penelitian ini dan beberapa arahan untuk penelitian di masa depan. Pertama, keterbatasan ruang lingkup. Studi ini ternyata mungkin tidak mencakup semua pendekatan terkait kepemimpinan moral yang ada di luar kepemimpinan etis, kepemimpinan otentik, dan kepemimpinan pelayanan. Sehingga mungkin saja ada beberapa pendekatan lain yang mungkin memiliki kontribusi lebih esensial ya dalam literatur kepemimpinan namun tidak dibahas dalam artikel ini. Kedua, ada beberapa keterbatasan dalam data analisis karena data atau studi ini didasarkan pada literatur review sehingga yang tersedia pada tahun tersebut dan mungkin saja ada penelitian-penelitian yang saat ini keterbaruannya dan itu bisa melengkapi pemahaman kita tentang kesamaan dan perbedaan antara kepemimpinan etis, otentik, dan pelayanan. Dan yang terakhir ada keterbatasan generalisasi, yaitu mungkin saja tergeneralisasikan ke berbagai konteks organisasional atau budaya. Biasanya ketika studi ini dilakukan di tempat lain atau demografi yang berbeda akan menghasilkan temuan karena situasi yang dilakukan juga berbeda. Bagaimana tentang arah penelitian masa depan? Pertama, studi ini komparatif. Sehingga penelitian di masa depan dapat melakukan studi komparatif yang mungkin lebih mendalam atau deeper terkait kepemimpinan etis, otentik, dan pelayanan, dan pendekatan kepemimpinan moral lainnya. Ya, jadi kita juga bisa memahami perbedaan yang lebih spesifik lagi di antara ketiga variabel atau gaya kepemimpinan ini. Kedua, penelitian empiris. Nah, mungkin selanjutnya bisa dilakukan penelitian dengan mengembangkan pengetahuan empiris yang lebih kuat tentang dampaknya, bagaimana efektivitasnya, tentang gaya kepemimpinan ini dalam konteks organisasional yang berbeda. Sehingga diperlukan wawasan yang lebih konkret tentang implementasi atau praktik dan hasil dari tiga gaya kepemimpinan ini. Yang terakhir adalah pengembangan teori. Diharapkan di masa depan nanti kita bisa dapat fokus pada pengembangan teori yang lebih terperinci atau spesifik lagi nih tentang kepemimpinan moral, termasuk hubungannya antara kepemimpinan moral dan kinerja organisasi dengan pengaruh konteks budaya, serta mungkin faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi efektivitas dari kepemimpinan moral itu sendiri. Baik, kesimpulan dari artikel ini pertama, ternyata kepemimpinan moral itu sangat penting, rekan-rekan, karena seperti yang diwakili oleh pendekatan etis, otentik, dan pelayanan, tiga gaya kepemimpinan ini akan membawa dampak positif dan relevan bagi organisasi atau perusahaan. Sehingga ini menunjukkan bahwa isu moral dalam kepemimpinan memiliki potensi besar untuk menjelaskan bahwa betapa berpengaruhnya gaya kepemimpinan itu sendiri daripada pendekatan menggunakan kepemimpinan klasik. Kedua, perbedaan konseptual ya, meskipun pada pandangan permukaan kita melakukan pendekatan dari tiga gaya yaitu etis, otentik, dan pelayanan mungkin tampak sama, tapi ketika dicoba digabungkan menjadi satu konstruk kepemimpinan moral, analisis yang mendalam ternyata diperlukan bahwa ada perbedaan konseptual atau bagaimana mengaplikasikannya di dalam organisasi atau perusahaan. Sehingga ini bisa mengaburkan variasi penting dalam konstruk itu sendiri dan hubungannya atau korelasinya.
Ketiga, tentu saja panggilan untuk penelitian lanjutan. Maksudnya apa? Yaitu artikel ini mungkin menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut yang lebih spesifik lagi untuk memperdalam pemahaman kita tentang kepemimpinan moral dengan cara mengidentifikasi kebutuhan dari organisasi atau perusahaan itu sendiri atau kebutuhan dari industri, ya bagaimana tren perusahaan di era 4.0 ini. Nah, itu nanti akan memberikan kita pemikiran yang lebih mendalam lagi. Bentuk-bentuk moralitas normatif apa yang kita butuhkan dalam penelitian terkait kepemimpinan moral. Sehingga ini dapat mendorong pengembangan teori yang lebih kuat tentang bagaimana moralitas dan kepemimpinan itu berintegrasi atau berinteraksi dalam prakteknya. Demikian review terkait artikel pendukung rekan-rekan. Ini ada daftar pustaka dari artikel ini ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Hartoyo selaku moderator dari presentasi kita pada hari ini. Silakan Pak Hartoyo. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada kedua rekan saya, Pak Jafar dan Bu Nur Endah. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Pratini yang telah memberikan kesempatan kepada kami, khususnya di kelompok 2, dalam rangka pembahasan artikel pada malam hari ini. Kami dari kelompok 2, saya mewakili dari teman-teman mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Lebih dan